Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rafika Bunak dengan NIM 22473060. Baiklah, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan mata kuliah metode penelitian. Baiklah, langsung saja. Proposal penelitian meningkatkan kemampuan motorik kasar pada anak PAUD melalui kegiatan bermain bola usia 4-5 tahun di PAUD Kabupaten Padu Ali Irsyad, Desa Dangkalan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Disusun oleh Siti Rafika Bunak dengan NIM 22473060. Program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kendari. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan motorik kasar merupakan hal yang sangat penting bagi anak usia dini. Banyak sekali anggapan bahwa perkembangan motorik kasar akan berkembang secara optimis dengan bertambahnya usia anak. Tetapi sebenarnya perkembangan motorik kasar pada anak memerlukan adanya bantuan dari para pendidik di lembaga pendidik anak usia dini, baik dari segi apa yang dibantu, bagaimana membantu yang tepat, jenis latihan yang aman bagi anak sesuai dengan tahapan usia, dan bagaimana kegiatan fisik motorik kasar yang menyenangkan bagi anak, seperti penjelasan pendidikan anak usia dini dirancang tepat akan mampu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki anak, baik fisik, seni, kognitif, bahasa, serta sosial emosional anak secara optimal. Usia 0-6 tahun adalah masa emas atau golden age. Masa ini merupakan masa perkembangan anak. Anak pada usia tersebut mempunyai potensi yang demikian besar untuk mengoptimalkan segala aspek perkembangannya, termasuk perkembangan motoriknya. Artinya, perkembangan keterampilan motorik sebagai perkembangan unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh melalui intervensi lingkungan yang mampu berupa lembaga pendidikan anak usia dini dapat membantu mengembangkan segala aspek perkembangan dengan optimal. Perkembangan motorik juga sangat penting dikembangkan karena perkembangan keterampilan motorik merupakan sebagai unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Dalam proses perkembangan motorik, tidak setiap anak mengalami perkembangan yang mulus tanpa hambatan. Beberapa anak dapat mengalami gangguan dalam perkembangan motoriknya. Terjadi gangguan dalam perkembangan motorik, sebagian dapat dikendalikan dan sebagian tidak dapat dikendalikan. Penyebab gangguan dalam perkembangan motorik dapat berupa kerusakan otak pada waktu anak lahir atau kondisi lain yang kurang menguntungkan seperti kecelakaan yang menyebabkan kondisi fisik anak berubah. Akan tetapi, keterlambatan lebih sering disebabkan oleh kurangnya kesempatan anak untuk mengembangkan keterampilan motoriknya, perlindungan orang tua yang berlebihan, atau kurangnya motivasi anak untuk mempelajarinya. Akibatnya, pada usia tertentu anak tidak menguasai tugas perkembangan yang seharusnya dikuasai pada kelompok usianya. Untuk menghindari terjadinya gangguan dalam perkembangan motorik, anak lingkungan berupa penyediaan stimulasi yang dapat mendukung perkembangan ini. Stimulasi yang diberikan dapat bermacam-macam, tetapi pada sebuah lembaga PAUD yang dapat memberikan stimulasi yang berupa kegiatan yang menyenangkan bagi anak seperti kegiatan bermain dengan gerakan tari, anak akan mampu mengekspresikan dirinya lewat gerakan tari dan irama musik sehingga motorik kasar anak dapat berkembang. B. Rumusan masalah. Bagaimana kegiatan bermain bola dapat meningkatkan kemampuan motorik kasar pada anak di PAUD Kabupaten Padu Ali Irsyad? Selanjutnya C. Tujuan penelitian, meningkatkan kemampuan motorik kasar anak, memberikan stimulasi yang efektif melalui kegiatan bermain untuk membantu perkembangan otot dasar anak seperti berlari, melompat, memanjat, atau aktivitas lainnya yang mendukung koordinasi gerak tubuh secara keseluruhan. D. Manfaat penelitian. 1.
pengembangan ilmu pendidikan anak usia dini. Penelitian ini dapat memperkaya teori-teori terkait pengembangan motorik kasar anak usia dini, khususnya melalui pendekatan bermain. Kontribusi pada metode pembelajaran menjadi referensi bagi pendidik untuk memahami lebih mendalam tentang metode bermain sebagai cara efektif untuk mendukung perkembangan motorik kasar anak. 3. Dasar penelitian lanjutan memberikan dasar bagi peneliti untuk mengembangkan penelitian serupa dengan pendekatan atau variabel yang berbeda. 4. Bagi anak didik, meningkatkan kemampuan motorik kasar seperti keseimbangan, koordinasi, kekuatan tubuh. B. Membantu anak mengembangkan keterampilan sosial melalui bermain bersama teman-teman. 5. Bagi pendidik, memberikan panduan tentang jenis-jenis permainan yang efektif untuk mengembangkan motorik kasar. B. Memudahkan guru dalam merancang kegiatan belajar yang menarik, kreatif, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Bagi orang tua, memberikan pemahaman tentang pentingnya kegiatan bermain untuk mendukung perkembangan fisik anak. Memberi ide permainan yang bisa dilakukan di rumah untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar anak. Selanjutnya batasan istilah. Kemampuan adalah kapasitas atau potensi seseorang untuk melakukan suatu tindakan, menyelesaikan tugas, atau mencapai tujuan tertentu berdasarkan keterampilan, pengetahuan, pengalaman, atau bakat yang dimiliki. B. Motorik kasar. Motorik kasar adalah kemampuan untuk menggerakkan dan mengendalikan otot-otot besar dalam tubuh seperti otot pada lengan, kaki, punggung, dan leher. Keterampilan motorik kasar biasanya melibatkan aktivitas fisik yang memerlukan koordinasi, kekuatan, dan keseimbangan tubuh secara keseluruhan. C. Anak PAUD. Anak PAUD adalah anak-anak yang berada pada jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD yang meliputi kelompok usia 0 sampai 6 tahun. PAUD merupakan tahap pendidikan awal sebelum jenjang pendidikan dasar yang bertujuan untuk mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk pendidikan lebih lanjut. D. Kegiatan. Kegiatan adalah segala bentuk tindakan, perbuatan, atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang mencapai tujuan tertentu. Kegiatan dapat berupa sesuatu yang bersifat fisik, mental, sosial, atau kombinasi dan semuanya. Selanjutnya, bermain bola. Bermain bola adalah aktivitas fisik yang melibatkan permainan dengan bola sebagai alat utama. Aktivitas ini dapat dilakukan secara individu atau kelompok, baik untuk tujuan rekreasi, olahraga, kompetensi, maupun kebugaran. Bab 2. Tinjauan pustaka. Pengertian motorik kasar. Pengembangan motorik kasar berasal dari kata perkembangan dan motorik yang berasal dari bahasa Inggris yaitu motor, yang berarti gerak. Menurut Seifert and Hoff dalam Khadijah dan Amalia 2020 halaman 2, perkembangan adalah perasaan yang tumbuh pada diri seseorang dan mengakibatkan perubahan pada pola pikir, hubungan sosial, dan skill motorik dalam waktu jangka panjang. Sementara itu, motorik adalah suatu aktivitas yang sangat penting bagi manusia karena melalui gerak, manusia dapat meraih sesuatu yang menjadi harapannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perkembangan motorik adalah proses tumbuh dan berkembangnya kemampuan gerak manusia. Perkembangan motorik merupakan salah satu kemampuan dasar yang secara alami akan dimiliki oleh manusia. Sedari kecil, seperti yang diungkap oleh Lutan, bahwa kemampuan motorik adalah kapasitas seorang yang berkaitan dengan pelaksanaan dan peragangan suatu keterampilan yang relatif melekat setelah masa kanak-kanak. Sementara itu, menurut Anggraini 2022 halaman 34, perkembangan motorik merupakan perkembangan pengendalian gerak tubuh melalui kegiatan dari pusat saraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Artinya, setiap interaksi yang kompleks antar bagian fisik dan sistem tubuh manusia
Itu memerlukan koordinasi untuk menghasilkan setiap gerak yang diperlukan oleh manusia. Oleh karena itu, kompleksitas pola interaksi inilah para ahli membagi perkembangan motorik menjadi dua jenis, yakni motorik kasar dan halus. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah penerapan rincian mengenai kedua jenis perkembangan tersebut. Yuda M. 2005, perkembangan motorik adalah kemajuan pertumbuhan gerakan sekaligus kematangan gerak yang diperlukan bagi seorang anak untuk melaksanakan suatu keterampilan. Dalam setiap periode usia keterampilan, anak akan bertambah semakin anak berusia semakin terampil. Dari beberapa pendapat mengenai perkembangan motorik di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan motorik merupakan peningkatan yang terjadi baik secara perlahan maupun pesat dalam keterampilan gerak pada diri anak. Hurlock menyatakan bahwa masa kecil sering disebut dengan saat ideal untuk mempelajari keterampilan motorik dikarenakan berbagai alasan, diantaranya sebagai berikut. 1. Karena tubuh anak jauh lebih lentur dibandingkan dengan tubuh remaja, apalagi orang dewasa, sehingga anak jauh lebih mudah menerima pelajaran. Kedua, anak belum banyak memiliki keterampilan yang berbenturan dengan keterampilan yang baru dipelajari, maka anak akan lebih mudah mempelajari keterampilan. Ketiga, secara keseluruhan anak lebih berani pada waktu kecil ketimbang setelah besar. Hampir setiap anak mampu mempunyai keinginan untuk mencoba tanpa harus membayangkan apa yang akan terjadi pada saat dan setelahnya. Mereka berani mencoba sesuatu yang baru. Keempat, apabila remaja dan orang dewasa merasa bosan dengan pengulangan, sebaliknya anak sangat menyukai sebuah pengulangan. Anak bersedia mengulangi suatu tindakan sampai berkali-kali sehingga pola otot terlatih melakukan secara efektif. Kelima, anak memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang lebih kecil ketimbang waktu yang akan mereka miliki di kemudian hari. Maka mereka memiliki jauh lebih banyak untuk belajar menguasai keterampilan ketimbang yang dimiliki remaja atau orang dewasa. Dunia anak adalah dunia bermain sambil belajar. Anak belajar melalui eksplorasi mereka sendiri dalam sekitar mereka. Anak dapat belajar melalui rekaman peristiwa yang mereka lihat secara langsung. Jadi, dapat dikatakan bahwa pada masa anak usia dini atau masa kekanak-kanakan merupakan masa yang paling tepat untuk mempelajari keterampilan motorik, dikarenakan pada masa tersebut anak masih memiliki ruang dan kesempatan yang luas untuk mempelajari keterampilan motorik jika dibandingkan dengan usia-usia lain yang bahkan berada di atas usia kanak-kanak. Selanjutnya B. Bermain. Bermain merupakan suatu kegiatan yang dilakukan demi kesenangan. Bermain dilakukan secara sukarela tanpa paksaan atau tekanan dari pihak luar. Meskipun sama-sama mengandung aktivitas bermain, dibedakan dengan bekerja. Kegiatan dalam bermain menimbulkan efek kesenangan bagi pelakunya. Martini Jamaris, bermain merupakan kegiatan yang dapat menstimulasi perkembangan kognitif, psikososial, fisiologi, bahasa, dan komunikasi. Soegeng Santoso 2002 menyatakan bahwa bermain adalah suatu kegiatan tingkah laku yang dapat dilakukan anak secara sendirian atau berkelompok dengan menggunakan alat atau tidak untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa pendapat ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bermain adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak untuk mengembangkan aspek perkembangan pada diri anak yang bersifat sukarela dan dapat dilakukan secara bebas baik dalam kelompok maupun tunggal. Dari beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa bermain merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seorang anak secara sukarela untuk membuat diri mereka merasa nyaman dan senang. Bermain merupakan faktor terpenting dalam kegiatan pembelajaran, di mana bermain harus menjadi jiwa dari setiap kegiatan pembelajaran anak usia dini.
Stanrock 1998 menjelaskan bahwa fungsi bermain pada saat ini secara terus-menerus yang memberikan pengalaman menekan pada anak beberapa nilai yang terkandung dalam bermain yang berfungsi sebagai perkembangan anak adalah nilai fisik dan kesehatan, di mana melalui bermain anak dapat melatih dan mengembangkan otot-otot dan bagian tubuh lainnya yang selanjutnya akan memberi efek sehat dan bugar pada diri anak. Tujuan perkembangan motorik kasar, Yuda M. Saputra 2005, tujuan dan fungsi peningkatan dimaksud sebagai upaya dalam meningkatkan penguasaan keterampilan yang tergambar dalam kemampuan menyelesaikan tugas motorik tertentu. Dalam penelitian ini, bermain lempar tangkap bola dilakukan sebagai usaha meningkatkan kemampuan motorik anak dengan media menggunakan bola. Kualitas motorik terlihat dari seberapa jauh anak tersebut mampu menampilkan tugas motorik yang diberikan dengan tingkat keberhasilan tertentu. Jika tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas motorik tinggi, berarti motorik yang dilakukan efektif dan efisien. 1. Mengenalkan gerakan dan melatih gerakan kasar. 2. Meningkatkan kemampuan mengatur tubuh. 3. Mengendalikan gerakan tubuh dan koordinasi. Serta 4. Meningkatkan kelincahan tubuh dan pola hidup sehat sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan jasmani yang sehat, kuat, dan terampil. Selain itu, menurut Rudianto, tujuan melatih perkembangan motorik kasar anak adalah sebagai berikut. 1. Menjadikan otot-otot anak lentur. 2. Melatih keseimbangan tubuh. 3. Meningkatkan kecerdasan anak disebabkan dapat merangsang otak dengan cara menggerakkan peredaran darah atau aliran darah agar menjadi lancar, serta membantu mengalirkan oksigen ke otak agar saraf otak dapat berkembang. 4. Menjadikan gerakan anak semakin lincah. 5. Alat penunjang pertumbuhan jasmani agar semakin sehat, kuat, serta terampil. 6. Memaksimalkan kemampuan mengontrol gerakan tubuh, mengelola, meningkatkan, mengordinasi hidup sehat, serta keterampilan tubuh. D. Hipotesis tindakan. Jika anak PAUD usia 4-5 tahun secara rutin dilibatkan dalam kegiatan bermain fisik seperti lompat tali, berjalan di atas balok, keseimbangan, atau bermain kejar-kejaran, maka kemampuan motorik kasar mereka akan meningkat secara signifikan karena aktivitas tersebut melatih koordinasi, kekuatan, dan keseimbangan tubuh. Bab 3. Metode penelitian. Metode penelitian dan jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK atau Classroom Action Research. Kemis and Mr. menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan suatu bentuk penelitian reflektif diri kolektif yang dilakukan oleh para guru dalam sebuah situasi untuk meningkatkan penalaran dan keadilan praktik pendidikan dan praktik sosial, serta pemahaman terhadap praktik dan terhadap situasi di tempat praktik yang dilakukan. Penelitian ini adalah bentuk penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya secara kolaborasi dalam proses pembelajaran guna memperbaiki keadaan agar lebih baik lagi. Guru perlu melakukan tindakan untuk memecahkan sebuah masalah yang dihadapi dalam kelasnya agar proses pembelajaran berlangsung lancar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik. Melalui pendekatan penelitian ini, permasalahan yang dihadapi oleh guru di lapangan dapat dipecahkan melalui sebuah solusi. Suharsimi Arikunto. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. B. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di PAUD KB Terpadu Al Irsyad, Desa Dangkalan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan melakukan pengamatan tentang peningkatan kemampuan motorik kasar melalui bermain. Waktu penelitian adalah waktu yang berlangsung penelitian atau saat meneliti dilangsungkan.
subjek penelitian. Suarsimi Arikunto mengemukakan bahwa subjek penelitian ini adalah benda, hal atau orang, tempat, variabel melekat. Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah kelompok A, PAUD KB Terpadu Al-Irsyad, Dusun 1 paling solid, Desa Dangkalan, tahun pelajaran 2023-2024 yang berjumlah 15 orang, terdiri dari siswa putra 6 dan siswi putri 9. Metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Observasi. Observasi digunakan untuk mengamati tingkat kemampuan motorik kasar anak. Wina Sanjaya menyatakan observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati kejadian yang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi tentang hal yang akan diamati dan diteliti. Observasi sendiri dilakukan sebagai alat pantau guru untuk memantau siswa. Metode observasi ini dipilih dengan alasan observasi merupakan metode yang paling efektif apabila digunakan dalam penelitian tindakan kelas, terutama dalam lingkup taman kanak-kanak. Dalam observasi ini menggunakan sebuah lembar observasi tentang kemampuan motorik kasar, anak menggunakan bermain lempar, tangkap bola besar. Pengamatan yang dilakukan adalah seberapa besar kemampuan anak dalam melempar dan menangkap melalui bola besar. 2. Dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh melalui observasi. Dokumentasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan mengambil gambar pada anak saat sedang dalam proses pembelajaran. Gambar berupa foto yang dapat menggambarkan keadaan nyata yang terjadi pada saat anak melakukan aktivitas. Pada pembelajaran motorik, gambar tersebut dijadikan pelengkap data untuk menyempurnakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Gambar tersebut berfungsi untuk merekam kegiatan yang penting dan dilakukan selama penelitian, serta menangkap proses pembelajaran yang sedang berlangsung yang menggambarkan partisipasi anak dalam kegiatan pembelajaran. F. Teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah teknik komparasi, yang mana dalam penelitian ini membandingkan hasil capaian dan pelaksanaan per siklus. Adapun langkah dari analisis observasi untuk anak dalam penelitian sebagai berikut. Memberikan nilai atau skor pada setiap deskriptor dengan ketentuan sebagai berikut. 6 kurang jika anak mampu, M. 5 kurang jika anak mampu sedikit bantuan, MSB. 3 kurang jika anak mampu banyak bantuan, MBB. 1 kurang jika anak belum mampu, BM. 2. Membuat tabulasi skor observasi kemampuan motorik halus. 3. Menghitung prosentase pencapaian kemampuan motorik halus anak melalui bermain menganyam dengan cara sebagai berikut. A. Proses pencapaian peningkatan kemampuan motorik halus. Jumlah skor butir amatan, skor maksimum kali 100%. B. Skor maksimum sama dengan jumlah butir amatan kali skor maksimum butir amatan. 4. Mencari rata-rata prosentase kemampuan motorik halus. 5. Membandingkan hasil presentasi mencapai pada setiap anak dengan skor maksimum pada setiap siklus yang telah ditentukan peneliti. 6. Sedangkan pada bermain bola dianalisis secara kritis pada setiap siklus. G. Indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas ini adalah minimal secara klasifikal dari hasil penilaian pencapaian 80% dan banyak jumlah anak di PAUD KB Terpadu Al-Irsyad Dusun 1 paling solid Desa Dangkalan memperoleh nilai minimal perkembangan sesuai harapan atau BSH. Anak dapat menunjukkan kemampuan sesuai RPPH dalam menyelesaikan tugas anak yang didampingi oleh guru. Baik, itulah tadi hasil presentasi
proposal penelitian meningkatkan kemampuan motorik kasar pada anak PAUD melalui kegiatan bermain bola usia 4-5 tahun di PAUD KB Terpadu Al Irsyad, Desa Dangkalan, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Itulah tadi pemaparan saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.